Bab 053. Mas, ini bukan mimpi. Cicit Alia menangkupkan kedua tangannya ke wajah, bermaksud menyembunyikan wajahnya. Sumpah demi apapun, Alia sangat malu sekali. Malu karena tadi malam ia teriak-teriak nikmat. Elang terdiam dan mencerna ucapan pelan istrinya. Dan dia pun mulai mengingat-ingat. Mata Elang pun membola, ia sudah mendapatkan ingatannya. Jadi, yang tadi malam itu bukan mimpi ya Ai? Kita semalam nikah dan langsung melakukan itu. Tanya Elang dengan mimik wajah sumringah. Alia yang menunduk seraya menyembunyikan wajahnya hanya mengangguk saja. Elang pun tersenyum lebar. Ah, ternyata di balik musibah ada hikmahnya. Di balik rencana jahatku malah ia mendapatkan sari tebuhnya. Pernikahan yang kurang 2 minggu lagi jadi dipercepat. Alhamdulillah. Tapi walaupun Elang bersyukur ada hikmah di balik semua ini, tetap tak menyurutkan amarah Elang pada adik sepupu tirinya. Beruntung kalau ia bisa mengendalikan diri, kalau tidak, maka ia akan terjebak selamanya dengan Kumala. Sungguh, yang tadi malam itu sangat menyakitkan. Menahan gejolak seperti itu ternyata sangat menyiksa. Tetapi, 67. Ia mendapatkan buah dari kesabarannya, ia mendapatkan Alia sebagai gantinya. Alhamdulillah. Elang yang senang bukan kepalang pun langsung memeluk erat sang istri. Istriku. Seru Elang mendekap istrinya. Alia pun mematung, sumpah demi apa semua ini terlalu mendadak. Ayang. Kenapa diam saja? Wajahnya jangan ditutupi dong, aku kan jadi tak bisa lihat wajah bidadari surgaku. Ujar Elang melepaskan tangkupan tangan sang istri. Elang mulai mengangkat dagu Alia dan menatapnya intens. Ternyata Alia jauh lebih cantik dari bayangannya. Kulitnya putih bersih seperti susu, rambutnya berwarna hitam dan panjang. Dan kini rambut itu tengah tergerai indah, terlihat sangat cantik di mata Elang. Kau cantik sekali Ayang, lirih Elang. Blus. Pipi Alia bersemu kembali dengan pujian-pujian Elang. Alia pun mengalihkan pandangannya karena tak kuat dengan tatapan memabukkan Elang. Lalu matanya pun tak sengaja melihat jam yang ada di atas nakas. Sontak saja matanya terbelalak. Mas, sudah jam 8:30. Kita belum sholat subuh. Pekik Alia. Elang pun garuk-garuk kepala mendengarnya, benar mereka melewatkan sholat subuh. Sepertinya kita bangun kesiangan Ai, ujar Elang. Walau terlambat, tapi kita tetap harus sholat Mas. Kita kodo, sholatnya. Seru Alia lalu hendak turun dari ranjang. Elang pun mengangguk saja. Setahu. Alia meringis saat merasakan nyeri di area intimnya. Ai, kenapa? Tanya Elang panik saat melihat istrinya meringis kesakitan. Sakit Mas. Jawab Alia. Ya udah, Mas gendong ke kamar mandi ya. Ujar Elang lalu ia juga turun dari ranjang. Alia cepat-cepat mengalihkan pandangannya saat tak sengaja melihat belalai gajah Elang yang berukuran jumbo itu. Mas, itu celananya dipakai dulu. Tegur Alia. 68. Elang pun melihat pada dirinya sendiri, lalu tersenyum. Kenapa Ai? Malu ya? Kita kan sudah sah jadi tak pakai baju. Lagi pula kita kan mau mandi. Seru Elang. Alia mendengus mendengarnya, tak tahu kan Elang kalau tanpa sadar Elang selalu membuatnya jantungan. Teguran istrinya dan langsung menggendong sang istri dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Mas, keluarlah. Usir Alia saat mereka sudah sampai di dalam kamar mandi. Loh, kok diusir Ai? Kan mau mandi. Gantian Mas. Kenapa harus gantian kalau bisa mandi bersama? Dan lebih menghemat waktu. Sudah yuk mandi sama-sama, aku akan membantu menggosok punggungmu. Seru Elang dengan tatapan mesum. Mas, malu. Cicit Alia. Kenapa harus malu? Kita suami istri dan tidak boleh ada malu di dalamnya.
Lagi pula aku sudah melihat semuanya, jadi tidak perlu malu lagi. Kamu keterlaluan. Sungut Alia sembari manyun. La kesal sekali karena suami barunya ini tak henti-hentinya menghujam dirinya. Yang katanya sebentar jadi molor 2 jam. Jadi terpaksa tak jadi mengkodo, sholat. Keduanya memutuskan mengkodonya esok hari, bersamaan sholat subuh. Maaf Ai, abis enak, pinggulku seolah bergerak sendiri. Jawab Elang seraya tersenyum lebar. Karena telah mendapatkan haknya yang sudah beberapa kali, membuat suasana hati Elang sangat senang. Alia semakin mengerucutkan mulutnya, dan itu terlihat lucu di mata Elang. Elang yang gemas pun mencaplok mulut istrinya. Kap! Elang menyambar mulut Alia dan sedikit melumatnya. 5 detik kemudian ia melepaskannya. Mata Alia mendelik dengan aksi sang suami. Mas, kamu mesum sekali. Gerutu Alia mendelik marah. Wajahnya kembali memerah dengan perlakuan Elang barusan. Alia tak menyangka kalau suaminya ini sangat mesum sekali. Mesum sama istri sendiri itu ibadah ai, akan dapat pahala. Seloroh Elang. Alia mendengus, sumpah demi apa ia belum terbiasa dengan keadaan yang seperti ini bersama Elang. Apalagi Elang orang baru di hidupnya, membuatnya belum terbiasa saja. Memang sudah cinta, tetapi jika diperlakukan seromantis ini ia merasa, entahlah. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kruk, kruk, terdengarlah suara dari perut Alia. Kamu lapar ai? Tanya Elang. Lagi-lagi Alia mendengus. 71. Ya iyalah mas lapar, lihat saja sekarang sudah jam berapa. Seru Alia dengan wajah sebalnya. Bukan maksud hati tidak ikhlas melayani suami, tetapi suaminya ini sungguh keterlaluan sekali. Miliknya dibuat bengkak dan ia kesulitan untuk berjalan. Ditambah seluruh tubuhnya yang penuh dengan totol-totol merah. Membuatnya sudah seperti macan tutul. Kalau macan tutul itu totolnya berwarna hitam, sedangkan milik Alia berwarna merah keunguan. Elang pun melirik jam lalu nyengir, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Pantas saja istrinya kelaparan, ternyata mereka melewatkan sarapan pagi. Mas ambilkan makan ya, kamu di sini saja biarlah suamimu ini melayanimu, kata Elang seraya mengelus lembut surau Alia yang tergerai. Rambutnya itu masih setengah basah. Tapi mas, ucap Alia sedikit merasa keberatan. Ini adalah hari pertamanya menjadi menantu di rumah ini, masak ia seorang menantu leha-leha di rumah mertua. Oh apa kata mertua? SSSTT. Seorang ratu hanya cukup duduk diam saja, apalagi aku telah membuatmu sakit begini. Maaf ya kalau aku terlalu kasar. Potong Elang. Elang tahu kalau istrinya ini merasa tidak nyaman. Kap. Elang mengecup kening istrinya lalu pergi meninggalkannya. Elang dengan wajah sumringahnya mulai menuruni tangga. Cek. Tahu deh pengantin baru. Jam segini baru turun. Sindir Sonya yang sedang menonton TV sendirian. Sonya yang tak sengaja melihat Elang turun dari lantai atas pun tak tahan ingin mencibirnya. Seolah ingin balas dendam karena ulah Elang yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Elang lantas menoleh, dan Sonya dapat melihat jelas mimik wajah Elang yang terlihat berseri-seri. Sonya pun mencebik kembali. Cek. Apa sih mbak? Seru Elang lebih masa bodoh. Setelahnya Elang kembali melanjutkan langkahnya untuk pergi ke dapur. Di dapur terlihat ada sang mama dan Bu Sekar yang sedang memasak bersama. Ma, masakannya udah mateng belum? Tanya Elang setelah berada di dekat kedua perempuan paruh baya tetapi masih terlihat cantik itu. Lang, sudah selesai. Mama Fitri menoleh lantas bertanya pada putranya dengan wajah yang berseri-seri. Elang mengeritkan alisnya, bingung dengan pertanyaan sang mama. 72. Selesai. Apanya ma? Tanya Elang. Yaitu,
Buat cucu buat mama dan papa. Sahut Mama Fitri dengan wajahnya menyebalkan bagi Elang. Ah, Mama. Pertanyaannya itu loh. Kata Elang lalu menggaruk-garuk kepalanya yang mendadak gatal. Seakan ada ribuan kutu yang bersarang di kepalanya. Tentu aja udah selesailah Bulek, semalam suntuk loh mereka membuatnya. Sampai-sampai aku tidak tidur gara-gara mereka yang berisik. Sahut Sonya yang tiba-tiba sudah ada di belakang Elang. Elang mendelik. Ba apa sih? Seru Elang yang kupingnya tiba-tiba memerah. Elang merasa malu. Kamu yang apa-apaan? Tahu gak? Suara kalian yang jerit-jerit itu terdengar sampai ke kamar sebelah. Membuat gendang telingaku ternoda aja kamu. Sungut Sonya. Setelahnya Sonya menguap karena merasa ngantuk. Yang benar saja, dari semalam ia cuma tidur selama 2 jam saja. Itu pun mendekati subuh. Mama Fitri yang mendengarnya pun semakin sumringah. Makanya nikah kamu Mbak, biar tahu rasanya. Udah setua ini belum nikah juga, awas saja kalau nanti kamu udah nikah, akan kuledek balik kamu. Sungut Elang membalas Sonya. Cek. Jangan bawa-bawa umur deh, lagian aku ini masih muda, baru 27. Jalan mencari cinta sejati itu masih panjang. Buat apa buru-buru nikah kalau dapat lakinya mokondo kayak mantannya istri kamu. Balas Sonya tak mau kalah dan membuat suasana hati Elang mendadak suram. Kenapa pula kakaknya ini membahas mantan suami istrinya? Menyebalkan sekali. Sudah-sudah, kalian ini sudah pada besar tapi masih sering berantem aja. Malu dong sama umur. Tegur Bu Sekar seraya geleng-geleng kepala. Oh ya kamu tadi tanya makanan ya Lang. Nih semuanya sudah matang. Panggil istrimu Gi, kita makan siang bersama. Kalian melewatkan sarapan kan? Pasti mantu mama sudah kelaparan. Cetus Mama Fitri seraya menunjuk semua lauk pauk yang baru selesai ia dan Bu Sekar masak. Itu mah. Ujar Elang meragu, ia menggaruk-garuk kembali kepalanya karena sedikit malu mengatakannya. Kalau istrinya tidak bisa ikut makan siang karena perbuatannya yang membuat istrinya kesulitan berjalan. Kenapa? Mama Fitri pun sedikit heran dengan tingkah putranya. Itu. Alia gak bisa turun karena itu. Jawab Elang sedikit gelisah. Andai ia cerita pasti Sonya akan kembali meledeknya. Dan Elang tidak suka itu. Yang tidak Elang sukai itu hal pribadi dan intim dibuat bahan bercandaan dan bahan ledekan. Karena dibuat susah jalan sama Elang Bulek ini kayak gak tahu aja pengantin baru. 73. Lihat saja rambutnya masih basah begini, pastilah Elang minta jatah lagi. Celetuk Sonya membuka tabir yang berusaha Elang jaga. Blus. Wajah Elang pun memerah karena malu diledek kakak sepupunya. Lantas Mama Fitri dan Bu Sekar pun menahan senyum. Mulutmu itu Mbak, ya kalau ngomong itu difilter. Gerutu Elang menatap sebal pada Sonya. Sudah. Lang, bawakan makanan untuk istrimu, kasihan dia. Pasti tenaganya terkuras abis. Seru Mama Fitri lalu dengan cekatan mengambilkan 2 piring nasi dan menaruh beberapa aneka macam lauk pauk di atasnya. Dan diserahkannya nampan tersebut pada sang putra. Elang pun menerimanya. Makan yang banyak ya, supaya semangat buat calon cucu buat mama. Ucap mama dengan wajah menggoda. Elang mendengus mendengarnya. Gak kakaknya gak mamanya sama saja. Sama-sama suka mengusilinya. Elang pun berbalik arah dan membawa nampan yang berisi makanan itu ke kamarnya. Mas lama sekali. Ucap Alia memberengut saat sang suami sudah sampai di kamar, ia kesal karena suaminya terlalu lama membawakan makanan. Tak tahukah kalau dirinya sedang kelaparan. Bahkan saking laparnya tubuh Alia sampai gemetar. Maaf Ai, tadi di bawah ada yang resek. Yuk makan, biar mas yang suapi.
Ujar Elang lalu menata makanan di atas meja kecil yang satu set dengan sofa. Gak perlu mas, aku bisa makan sendiri. Tolak Alia. Lalu Alia pun mulai memakan makanannya. Alia terlihat lahap saat makan, tidak peduli jika Elang sedang memperhatikannya. Rasa lapar yang ia rasa mengabaikan segalanya. Pelan-pelan ai, nanti keselak. Tegur Elang seraya tersenyum. Ia gemas dengan istrinya yang tidak ada jaim-jaimnya. Jika wanita lain di luar sana berusaha untuk anggun dan bersikap jaim, maka berbeda dengan istrinya. Istrinya dari awal ia mengenalnya memang sudah seperti ini, makan tanpa memperdulikan pandangan sekitar. Alia tak menggubris teguran sang suami, baginya mengisi perut menjadi fokus utamanya. Kekek. Menjelang sore pengantin baru itu barulah turun dari kamar mereka. 74. Tadi selesai sarapan yang sekaligus menjadi makan siang mereka, setelah ba'da zuhur Alia memilih tidur kembali. Karena ia merasa badannya sangat lelah pun matanya masih mengantuk. Setelah 3 jaman Alia tidur, Alia terbangun dan mendapati suaminya sedang bekerja lewat laptop. Alia pun memutuskan untuk turun ke bawah. Rasa-rasanya ia tidak enak karena seharian berada di kamar. Elang pun menutup laptopnya dan mengikuti sang istri yang ingin turun ke lantai atas. Pengantin baru itu berpisah di ujung tangga dan Alia menuju ke dapur sedangkan Elang menuju ke halaman belakang rumah. Nak, sudah baikan. Kau turun. Kata Mama Fitri yang sudah stay di dapur. Mama Fitri hendak memasak untuk nanti malam, dan dibantu oleh salah seorang artnya. Alia mengerit. Aku gak apa-apa kok ma, jadi ya baik-baik saja. Jawab Alia. Mama Fitri tersenyum. Kalau masih sakit rehat aja di kamar nak, anggap aja seperti rumah sendiri. Ucap Mama Fitri menatap sayang pada sang menantu. Sakit. Alia baik-baik aja ma, gak sedang sakit kok. Ujar Alia merasa aneh. Mama sedang masak buat nanti malam ya. Al bantu ya ma. Ujar Alia lagi lalu membantu menyiangi sayuran. Kata Elang tadi kamu sakit, sampai gak bisa jalan. Udah istirahat aja atau ikut kumpul sana di belakang, papa sama pademu sedang ngerumpi tuh di sana. Seru Mama Fitri seraya menunjuk halaman belakang rumah. Blus. Wajah Alia pun bersemu merah. Bisa-bisanya suaminya bicara seperti itu pada mamanya. Kan Alia malu pada mertuanya. Melihat wajah menantunya yang bersemu merah, Mama Fitri lantas terbahak. Hahaha. Lalu dirangkulnya sang menantu dengan sayang. Aduh nduk, gak usah malu gitu. Mama juga pernah muda, pernah merasakan juga menjadi pengantin baru. Jadi kami paham dengan kalian berdua.